Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para penonton sekalian. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang tugas besar basis data mengenai sistem manajemen keuangan dari kelompok 5. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hadi Dwi Pranoto dengan NIM 102022400221. Kenalkan, nama saya Raffi Zulfikar Al-Kautsar dengan NIM 10202240192. Kenalkan, nama saya Manreski Setiawan dengan NIM 1020222430015. Perkenalkan, saya Feraldo Bahariansyah dengan NIM 1020222400180. Perkenalkan, saya Faiza Clara dengan NIM 1022022400300. Oke, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Jadi, kenapa sih kami membuat tugas besar ini? Jadi, kecerdasan finansial itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam mengelola berbagai macam pemasukan dan pengeluaran. Sistem keuangan yang efisien dan terintegrasi diperlukan untuk membantu pengguna mengatur keuangan mereka dengan lebih baik. Dalam perancangan basis data, Entity Relationship Diagram atau ERD dan model relasional memiliki peran yang sangat penting untuk merancang sistem basis data yang efektif dalam pengolahan keuangan. Selanjutnya ada tujuan utamanya. Jadi tujuan utama kita itu untuk memahami fungsi dari sistem perusahaan yang berupa ERD itu sendiri dan relational model yang sangat penting dalam sistem manajemen keuangan. ERD membantu menggambarkan hubungan antara entitas dalam basis data, sedangkan relational model menyediakan struktur untuk menyimpan dan mengakses data keuangan secara efisien. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan entitas relasional diagram ERD. Nah, di sini ada diagram ERD kelompok kita dengan 8 entitas kuat dan 2 entitas lemah. Selanjutnya ada entitas relationship diagram. ERD adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur data dalam sistem database, menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas sehingga membantu memvisualisasikan bagaimana data dihubungkan dan diatur dalam sebuah sistem. Entitas utama dalam sistem yang pertama, pengguna menyimpan informasi dalam pengguna sistem. Akun, mengelola berbagai akun keuangan yang dimiliki pengguna. Kategori mengklarifikasikan jenis pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan mencatat semua transaksi pemasukan, pengeluaran mencatat semua transaksi pengeluaran. Target menyimpan tujuan finansial pengguna, anggaran mengelola anggaran berdasarkan kategori. Laporan menghasilkan laporan keuangan periodik, relasi dan kardinalitas. Sistem menggunakan relasi one-to-many antara entitas utama, di mana satu pengguna dapat memiliki banyak akun, pemasukan, pengeluaran, target, dan anggaran. Begitu juga satu kategori dapat memiliki banyak gue ulang dari relasi. Relasi dan kardinalitas. Sistem menggunakan relasi one-to-many antara entitas utama, di mana satu pengguna dapat memiliki banyak akun, pemasukan, pengeluaran, target, dan anggaran. Begitu juga satu kategori dapat memiliki banyak pemasukan, pengeluaran, dan anggaran. Sistem perusahaan berupa ERD dan relational model yang sangat penting dalam sistem manajemen keuangan. ERD membantu menggambarkan hubungan antara entitas dalam basis data, sedangkan relational model menyediakan struktur untuk menyimpan dan mengakses data keuangan secara efisien. Model relasional dan struktur tabel. Model relasional adalah representasi logis dari struktur data dalam bentuk tabel-tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Model ini merupakan hasil transformasi dari diagram ERD ke bentuk yang dapat langsung diimplementasikan dalam sistem manajemen basis data relasional seperti MySQL. Struktur tabel pengguna, ID underscore pengguna, primary keyer, nama pengguna, varchar, yang kedua akun, ID underscore akun, primary key integer, ID underscore pengguna, foreign key integer, nama akun underscore akun, varchar, saldo, integer.
kategori ID underscore kategori, primary key integer, nama underscore kategori, varchar jenis underscore kategori, enum. Pemasukan ID underscore pemasukan, primary key integer, ID pengguna, akun, foreign key, tanggal underscore pemasukan integer, pengeluaran ID underscore pengeluaran, key integer, ID underscore pengguna, foreign key, ID akun, foreign key, ID underscore kategori, foreign key, tanggal underscore pengeluaran, date time, nama underscore pengeluaran, varchar, nominal underscore pengeluaran, integer. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan data definition language-nya. Yang pertama itu ada konsep DDL. DDL adalah bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur basis data, termasuk pembuatan, pengubahan, dan penghapusan objek database seperti tabel, indeks, dan constraint. Berikut implementasi DDL dalam sistemnya, yaitu yang pertama, penentuan tipe data yang sesuai untuk setiap kolom. Yang kedua, penetapan primary key dan foreign key untuk menjaga integritas referensial. Yang ketiga, penggunaan constraint untuk memastikan validitas data. Yang keempat, pembuatan tabel history untuk audit trail pemasukan dan pengeluaran. Lalu next. Selanjutnya itu ada penerapan DDL dalam pembuatan tabel. Berikut adalah tabelnya. SQL tersebut merupakan penerapan DDL karena menggunakan create table untuk membuat struktur tabel, mendefinisikan kolom, tipe data, batasan constraints, seperti primary key, not null, dan auto increment. Terus enum digunakan untuk membatasi input hanya pada nilai yang telah ditentukan. Next. Lalu selanjutnya ini terdapat desainer tabelnya. Setelah penerapan DDL, kami membuat rancangan IRD dengan memiliki 10 entitas dengan terdiri dari 8 entitas kuat dan 2 entitas lemah. Entitas kuat yaitu yang pertama anggaran, yang kedua pengguna, yang ketiga kategori, yang keempat laporan, yang kelima akun, yang keenam target, yang ketujuh pengeluaran, yang kedelapan pemasukan. Lalu entitas lemahnya yaitu yang pertama histori pengeluaran, yang kedua histori pemasukan. Saya akan menjelaskan tentang Data Manipulation Language atau DML. Di sini konsep DML sendiri adalah adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk memanipulasi sebuah data di dalam basis data. Nah, termasuk ada operasi insert, update, delete, dan select. Implementasinya dalam sistem itu kayak insert data pengguna, insert data pengguna untuk menambahkan pengguna baru ke dalam sistem dengan informasi dasar. Insert data akun untuk menambah akun-akun keuangan yang dimiliki oleh pengguna. Insert data kategori untuk menambahkan kategori dan klasifikasi dari sebuah transaksi. Insert data pemasukan untuk mencatat transaksi pemasukan dengan detail dan lengkap. Insert data pengeluaran untuk mencatat transaksi pengeluaran dengan informasi kategori dan akun. Insert data target untuk menetapkan target finansial yang ingin dicapai. Insert data anggaran untuk mengatur anggaran itu berdasarkan kategori tertentu. Dan yang terakhir, insert data laporan untuk membuat laporan keuangan periodik. Selanjutnya. Oke, di sini ada penerapan dalam memasukkan data. Di SQL ini merupakan penerapan data DML yang ada di salah satu laporan kita. Insert to digunakan untuk menambah data ke dalam akun, dan ini memungkinkan kita untuk mengisi atau menambah data yang aktual ke dalam sebuah struktur tabel kita yang telah dibuat yang tadi di DDL atau creatable. Selanjutnya. Oke, di sini ada Data Control Language atau DCL. DCL sendiri adalah bahasa yang digunakan untuk bisa mengontrol akses atau hak istimewa untuk pengguna terhadap objek database, termasuk perintah grant dan revoke. Di sini implementasi DCL kita, User Complex
kita menggunakan 3 user, yaitu yang pertama user kelompok 5. Hak aksesnya select, insert, update, delete untuk semua table. Dengan password 12345, role-nya administrator dengan akses penuh. Yang ketiga, kelompok 5, pengelola. Hak aksesnya select, insert, update, dan delete. Untuk tabel pemasukan saja dan tabel pemasukan dan pengeluaran saja. Passwordnya 12345, role-nya pengelolaan transaksi. Yang ketiga nih, user kelompok 5 keuangan. Hak aksesnya untuk select, insert, update, dan delete untuk table akun dan pengguna. Passwordnya 12345 dan role-nya pengelola akun dan data pengguna. Selanjutnya. Oke, di sini penerapan DCL kita dalam membuat sebuah user gitu. Kami menggunakan komen untuk menerapkan konsep DCL ini. Penggunaan kata root. Di sini ada di MySQL spasi /u root /p. Itu gunanya untuk root itu sebagai user di user sebagai admin di dalam sebuah database. Di sini untuk membuat user lagi, kita akan di sini ada create user kelompok dengan nama kelompok 5, Akeong, terus host di mana itu localhost, terus di identify by itu mendeklarasi sebuah password. Selanjutnya. Oke, di sini penerapan DCL dalam memberikan akses user. Di sini sendiri kita menggunakan kata grant sebagai pintu masuk dari sebuah kode MySQL, kode SQL. Di sini grant, select, insert, update, dan delete itu aksesnya mau diaksesnya select, insert, update, dan delete, di mana di database Mondex, on Mondex, dan kelompok 5 localhost itu yang tadi user yang kita buat. Terus di sini kita masuk ke database kita, yaitu database kita dengan menggunakan usemondex. Ada grant lagi, grant select, insert, update, dan delete. Itu untuk kita berikan akses ke kelompok 5 dengan di table pemasukan gitu. Di table pemasukan dengan user pengelola. Terus dilanjutkan lagi jika mau memasukkan akses baru lagi, kita memasukkan di sini untuk tabel pengeluaran di user pengelola. Terus dilanjutkan lagi. Selanjutnya. Baik, sebelumnya presentasi saya ambil alih. Baiklah, saya akan menjelaskan di sini tentang mengenai store procedure. Yang dimana store procedure adalah sekumpulan perintah SQL yang disimpan dalam database dan dapat dipanggil berulang kali, yang dapat meningkatkan efisiensi dan konsistensi operasi database. Dan store procedure ini terdiri dari 3, yang dimana ada delete pengguna, laporan keuangan, dan detail pemasukan. Yang pertama ada delete pengguna. Fungsinya yaitu menghapus pengguna beserta semua data terkait secara otomatis. Lalu, keuntungannya tidak perlu menghapus satu persatu dari setiap entitas yang memiliki relasi. Contohnya, seperti menghapus pengguna dengan ID 9 dan semua data terkaitnya. Berikutnya ada laporan keuangan, yang dimana fungsinya mengakumulasikan total pemasukan dan pengeluaran berdasarkan rentang tanggal. Seperti inputnya itu ada ID pengguna, tanggal mulai, tanggal selesai, dan outputnya total pemasukan, total pengeluaran, dan akumulasi. Maka contohnya yaitu laporan untuk ID pengguna 3 dari tanggal 2024 bulan 5 tanggal 8 sampai 2024 bulan 5 tanggal 13. Selanjutnya ada detail pemasukan. Fungsinya itu mendapatkan detail pemasukan pengguna dengan informasi lengkap. Inputnya nama pengguna, output, nama pemasukan, nama underscore akun, nama underscore kategori, nominal underscore pemasukan, dan menggunakan teknik join dan nest query untuk mengambil data dari multiple table. Next. Selanjutnya yaitu trigger. Apa itu trigger?
Trigger adalah prosedur khusus yang dijalankan secara otomatis sebagai respons terhadap peristiwa tertentu dalam database, seperti insert, update, atau delete. Implementasi trigger dalam sistem, yaitu ada trigger update saldo. Fungsinya yaitu mengupdate saldo akun secara otomatis ketika ada pemasukan baru. Event dijalankan setelah insert pada tabel pemasukan. Maka prosesnya yaitu menambahkan nominal pemasukan ke saldo akun yang sesuai. Contoh kerja trigger, yang dimana ada saldo awal ID pengguna yaitu sejumlah 1 juta, dan setelah ada pemasukan baru sejumlah 5 juta, maka saldo otomatis akan terupdate menjadi 6 juta. Keuntungan trigger ini, yang pertama, memastikan konsistensi data secara otomatis. Yang kedua, mengurangi risiko human error dan update manual. Dan yang ketiga, menjaga integritas data real time. Next. Dan berikut adalah kesimpulan yang kami ambil, yaitu sistem manajemen keuangan telah berhasil diimplementasikan dengan lengkap menggunakan konsep basis data yang tepat, meliputi perancangan ERD, model relasional, dan implementasi DDL, DML, DCL, store prosedur, dan trigger. Keunggulan sistem ini adalah, yaitu pertama, struktur data terorganisir, keamanan berlapis, otomatisasi proses, integritas data, dan efisiensi operasional. Dan sistem ini memberikan solusi komprehensif untuk pengelolaan keuangan pribadi dengan fitur pencatatan transaksi, pembuatan anggaran, penetapan target, dan pelaporan yang terintegrasi, membantu pengguna dalam mengambil keputusan finansial yang lebih baik. Dan struktur database yang solid memungkinkan pengembangan fitur tambahan di masa depan, seperti integrasi dengan sistem perbankan, analisis prediktif, atau dashboard visualisasi yang lebih advance. Sekian presentasi dari kelompok 5 ini. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cihuy. Lah. Makanlah. Gak usah diedit kan, gak usah diedit kan. Weh, jangan weh, sumpah jangan. Gak usah diedit yang Kalau mau diedit si Clara aja yang edit. Enggak, Cok, enggak.